Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 nak di halaman 21. Nah, lihat nih apa yang sedang Siti sama teman-temannya lakukan. Nah, ini adalah kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah, setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, sekitar rumah, atau di sekolah. Nah, di situ lihat di atas itu lagi menanam tanaman kan di sekolah. Kita lihat di halaman 22. Nah, Nina nih di halaman 22 ada lagu Aku Cinta Lingkungan yang kemarin Ibu bilang nih. Nah, Ibu puterin ya lagunya di sini. Aku Cinta Lingkungan, didengerin ya, Nak. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku. Anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Nah, itu lagunya ya, Nak. Di situ. Kalau misalnya kalau tadi kan di buku ini kan nggak lengkap nih liriknya. Tadi kalau misalnya Ibu putar lagunya itu yang lengkapnya, Nak. Nah, di bawah sini ada kolom nih namanya interval. Jarak nada, Nak. Di sini berkaitan dengan tangga nada. Nah, di sini sebenarnya harus yang paham musik nih, Nak. Kayak kunci-kunci nada kayak G, D, A, E, B, fis, C. Nah, intervalnya ini adalah 1 1 1 per 2 1 1 1 1 per 2. Jadi misalnya di C natural ini nih, Nak. Di C natural ini yang Ibu bulet ini, di C natural ini adalah kunci dasarnya nih, Nak. C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi kalau misalnya kalian ada nada yang mau naik 1 berarti C ke D. Nah, misalnya lagi kalau misalnya D C langsung ke E berarti 1,5 kayak gitu. Atau misalnya dari D ke E ini namanya setengah. Ini namanya interval nada. Bu, aku nggak ngerti, Bu. Ini mesti harus dipraktekin, Nak. Ya, harus dipraktekin. Jadi kita kedengeran nih interval nadanya jauh 1 atau setengah di situ. Nah, kalau misalnya belum paham, dilihat aja dulu kolomnya dulu ya, Nak. Nah, misalnya kalau misalnya kunci dasarnya G, nah berarti mulainya dari G di sini ya. G, A, B, C, D, E, fis, G, sama aja nadanya nanti. Nah, interval nadanya di situ ya. Kita lihat nih. Di halaman 23 sama nih, Nak. Jaraknya juga sama ya. Kalau misalnya kunci naturalnya F berarti mulainya dari F juga di situ ya. Nah, terus biasanya terakhirnya juga buntutnya ini depannya sama belakangnya ini buntutnya biasanya sama di situ ya. Nah, yang tadi Ibu jelasin, untuk memahami interval kamu harus memahami tangga nada terutama berkaitan dengan pokok nada. Nah, deretan nada-nada naik turun setiap tangga nada sebagai contoh adalah C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, C. Yang kedua, jarak antara nada satu ke nada lainnya sebagai contoh jarak untuk tangga nada mayor yang tadi Ibu bilang 1 1 1 per 2 1 1 1 1 per 2. Yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya misalnya dalam tangga nada C ke C, langkahnya jadi 1 yang tadi Ibu juga jelasin. Kalau langkahnya 2 berarti 2, C ke E berarti 3 gitu. Langkahnya bukan intervalnya.
Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C pangkat dan D pangkat dalam tangga nada C mayor. D pangkat adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat secondo. Nah, di situ. Nah, ini yang masih kalian apalin juga nih di bawah di sini nih, Nak. Urutan tangga nada C mayor, C pangkat, D pangkat, E pangkat, F pangkat, G pangkat, A pangkat, B pangkat. Nah, C pangkat 2. Di sini ada nih, Nak. C pangkat ke C pangkat adalah langkah 1 disebut prime. Ini yang masih kalian apalin juga nih, Nak, ya, di sininya nih. Kalau kalian bisa main alat musik pasti kalian paham nih. Kalau interval nadanya, alat musiknya kecuali pianika ya, Nak, kayak misalnya kalian bisa main gitar atau misalnya kalian bisa main keyboard, pasti kalian bisa paham nih interval nadanya kemana, loncatnya kemana. Nah, di situ. Kita lihat lagi di halaman 24. Nah, di halaman 24 sama nih, di atasnya masih ada C ke E adalah langkah ketiga terts. Nanti dihafalin ya sampai sini nih, sampai oktav. Ya. Dilihat halaman 24, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Nah, Ibu mau ngomong nih, kemarin kan ada kata kunci nih. Kata kunci apa sih? Ada yang tahu nggak kata kunci apa? Nah, kata kunci itu adalah hal yang utama. Hal utama untuk mengembangkan paragraf. Nah, hal utama bukan ide pokok, Bu. Kalau ide pokok kan kalimat. Kalau ini kata kunci. Apa yang mesti dikembangin dari kata? Nah, kalau beda kan kata sama kalimat. Kalau kalimat kan misalnya saya mau pergi ke pasar. Kalau misalnya kata cuman saya gitu. Atau misalnya lingkungan, atau misalnya pergi gitu. Itu namanya satu kata. Nah, di situ. Jadi sebelum Ibu masuk ke pembahasannya ini di halaman 24, jadi kata kunci dulu kalian harus tahu. Nah, kata kunci itu apa tadi Ibu bilang. Nah, untuk menentukan kata kunci kalian harus hati-hati, dibaca dengan teliti. Nah, Ibu punya caranya. Cara biasanya kata kunci itu kata yang diulang-ulang beberapa kali, Nak. Setiap paragrafnya pasti ada aja. Bu, kalau misalnya kata kuncinya tulisannya aku mah bukan kata kunci, Nak. Di situ. Kita lihat, makanya kan Ibu bilang harus teliti. Nah, di sini ada nih, baca nih ya, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Oh iya, Bu, kalau misalnya kata kunci itu bisa 1 atau bisa 2, bisa 3? Bisa, Nak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung kita lihat di paragrafnya. Paragrafnya kalau misalnya kata kunci itu selalu berulang setiap paragraf, terus dikembangin lagi, itu bisa jadi kata kunci. Terus misalnya ada kata kunci keduanya juga ada, bisa juga kita lihat. Nah, masa remaja adalah masa penyesuaian diri dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 sampai 22 tahun. Masa perkembangan ini pencapaian kemandiri dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja kepada lingkungan? Nah, Nina, kira-kira dari paragraf 1 udah ketahuan belum kata kunci? Belum kan? Nah, belum kan? Kita harus baca semuanya nih, Nak. Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam juga menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan di antaranya seperti berikut. Nah, mulai kelihatan nih, Nak. Ada kata-kata yang sering nongol nggak? Udah berasa belum? Kalau kira-kira udah berasa, apa coba kira-kira? Ada 2 nih yang udah mulai nongol nih, Nak. Ya. Ketiga ya, paragraf ketiga. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin dan berwawasan lingkungan. Nah, muncul lagi tuh katanya. Kita lihat lagi di paragraf 4. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali,
kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Lihat ya, ibu aja udah baca 4 paragraf udah kelihatan nih kata kuncinya. Siapa yang tahu? Nah, kata kunci yang pertama apa? Ibu kasih tahu ya. Kata kunci yang pertama adalah remaja. Remaja. Lihat setiap paragraf keluar nggak remaja? Iya kan? Pasti remaja keluar. Nah, kira-kira kata kunci yang kedua apa? Depannya L, nanti kalian cari sendiri ya. Nah, dibaca juga. Nah, ibu juga mau jelasin nih. Nah, ibu bukan mau ngomong jorok nih nak, tapi kita mau belajar tentang puber. Nah, puber yang kemarin. Ingat gak puber? Puber, awal puber itu berarti tadi anak-anak dari mulai 10 sampai 12 tahun. Berarti masa-masanya kalian nih nak. Nah, nanti berakhir pada 18 sampai 22 tahun. Nah, masa puber ini dilewatin sama dua jenis kelamin, perempuan sama laki-laki. Nah, kalau misalnya perempuan, ciri-ciri tanda pubertasnya apa tadi? Nah, yang kemarin tuh Bu bilang, nanti ya kita masuk ke berikutnya. Nah, ini nanti halaman 24 kalian baca nih ya sampai halaman 25. Nah, ini yang di halaman 25 nanti kata kuncinya yang tadi pertama apa? Tadi Ibu bilang. Kata kunci yang kedua apa? Ya. Terus perkiraan informasi yang terdapat dari teks kata kunci apa? Informasinya tadi kan lingkungan nih. Lingkungan kan? Informasi yang dapat dari teks tadi, informasi dari lingkungan tuh apa, Nak? Di situ jelasin. Di dalam teks lingkungan itu informasinya misalnya kita harus menjaga lingkungan supaya apa ya kan. Nah, di remaja tadi kan jadi ibu kasih tahu. Remaja nih, remaja informasinya apa dari teks tadi ya. Ini dikerjain nih. Kerjakan. Oke. Yang ini dikerjakan nih, yang ini nih. Nah, satu tugasnya. Lanjut. Nah, ibu bilang tadi yang halaman 26. Pubertas, lihat. Ini adalah masa hidup manusia yang sampai parubaya. Dari bayi, anak-anak, remaja, ya kan, dewasa. Nah, yang tadi ibu bilang, tanda pubertas itu muncul di laki-laki sama perempuan. Kalau misalnya perempuan biasanya di umur kalian 10 tahun ini, 10 sampai 12 tahun ini, inget ya, tapi ibu bukan ngomong jorok, tapi ibu mengajarkan kalau pubertas itu yang dialamin sama kita semua. Jangan mikirnya jorok, ih ibu jorok ngomongnya, enggak. Nah, kalau anak perempuan, payudaranya mulai tumbuh. Kalian tahu payudara kan, dada nih, ya, mulai tumbuh. Bu, langsung besar? Enggak, mulai sedikit-sedikit. Yang kedua, nah, biasanya rambut-rambut yang ada di tubuh perempuan, kayak misalnya bulu ketiak ada mulai muncul. Nah, bulu yang di tempat, kemaluan juga mulai muncul di situ ya, Nak. Jangan jangan kaget, "Bu, mama ini apa nih?" Enggak, ini mulai emang emang masa-masanya kalian ini mulai muncul, Nak. Nah, terus, kalau misalnya terus juga kalau perempuan ini biasanya keringatnya lebih banyak, Nak, muncul, nanti mulai banyak jerawat-jerawat. Nah, terus kalau misalnya, "Bu, misalnya itu gimana, Bu, cara nguranginnya?" Nah, ini biar kita sambil ngejaga kesehatan juga. Nah, biasanya umur-umur kalian ini keringatnya mulai agak, menyengat nih, Nak, di situ. Makanya harus dijaga kebersihannya. Nah, mulai kalau jerawat-jerawatnya muncul, kalian mulai, yang perempuan, ngebersihin diri mukanya. Terus kayak misalnya ketiak sama di, tempat kemaluan juga kalian harus ganti baju, harus ganti, mandi sehari 2 kali di situ. Nggak usah panik. Terus juga yang ada juga haid kan, haid itu siklusnya sebulan sekali tuh, Nak, di situ. Nggak usah panik kalau kayak gitu ya.
kita lihat nih sekarang pubertas laki-laki. Kalau laki-laki biasanya nih sama, hampir sama, tapi nggak muncul payudara, Nak. Kalau laki-laki kayaknya rambut-rambutnya lebih banyak, kayak di kumis, di jenggot, di bulu ketiak juga mereka ada. Nah, terus juga di bulu kemaluan juga ada. Nah, terus di situ keringatnya juga banyak, sama, keringatnya juga sama. Nah, kalau misalnya perempuan itu haid, kalau laki-laki itu biasanya apa? Mengalami mimpi basah, mimpi mimpi yang jorok dari situ. Tiba-tiba ngompol, bukan ngompol yang air itu, Nak. Ingat ya, Ibu bukan ngajarin kalian ngomong jorok nih, Nak, tapi ini pelajaran, ya. Terus kalau laki-laki biasanya suaranya langsung ngebas, Nak. Makanya suka dengerin nggak? Kalau misalnya teman-teman kalian kan kalau waktu kelas 1 kelas 2 atau enggak kalian dengerin adik kalian yang masih kecil, suaranya kayak cempreng banget tuh kalau yang laki-laki. Nah, kalau misalnya mulai 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 dewasa, suaranya langsung ngebas, gitu. Sama kayak ayah kalian. Nah, di situ. Sama, laki-laki juga mulai berjerawat, makanya harus apa, Nak? Harus menjaga kebersihan. Terus juga laki-laki, biasanya badannya juga tumbuh otot, Nak, di situ, ya. Ya, Ibu udah jelasin nih, ciri-cirinya banyak nih. Nah, jangan, "Ih, Ibu ngomongnya kayak gitu." Enggak, Nak. Nah, di sini nih ada di halaman 27. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan apa aja, ya. Nah, tugasnya tadi yang pertama kan Ibu udah jelasin, ya. Sengaja Ibu nggak ulang lagi. Ibu udah jelasin yang pertama tugasnya. Nah, tugas yang kedua ini nih, Nak. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Ini kan 1 sampai 4. Bikin lagi, Nak. Bikin kolom lagi. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki 4. Nah, bikin 4 juga. Jadi tugasnya ada 3 ya. Yang pertama tadi yang Ibu buletin yang halaman sebelumnya. Terus yang ini nih perempuan cirinya 4. Terus yang ini yang laki-laki bikin sendiri nih ciri fisik pubertas pada anak laki-laki bikin 4. Oke? Ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.